Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Laila Yuni Hidayah dari Kimia A 2018 dengan nomor NIM akhir 002. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai aliran informasi genetik. Berikut merupakan subbahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ekspresi gen. Yang kedua, replikasi DNA. Yang ketiga, transkripsi. Dan yang keempat, translasi. Subbahasan yang pertama yaitu ekspresi gen. Apa sih ekspresi gen itu? Ekspresi gen adalah rangkaian proses penggunaan informasi dari suatu gen untuk sintesis produk gen fungsional. Produk-produk tersebut dapat berupa protein, juga gen penyandi non-protein seperti transfer RNA atau gen RNA inti kecil yang mana keduanya merupakan produk RNA fungsional. Sedangkan gen sendiri merupakan sekuen DNA dengan panjang minimum tertentu yang mengkode urutan lengkap asam amino suatu polipeptida atau RNA dan kemudian mengalami ekspresi gen dengan tujuan membuat sebuah pertumbuhan atau perkembangan seperti pertumbuhan rambut, kuku, serta penyembuhan luka. Subbahasan yang kedua yaitu replikasi DNA. Replikasi DNA merupakan proses penggandaan rantai ganda DNA. Berawal dari 1 DNA menjadi 2 DNA, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya. Dalam replikasi DNA terjadi pelipat gandaan molekul yaitu untai DNA bertemu dengan enzim helikase untuk memulai perpisahan, di mana proses replikasi akan dimulai untuk memutus untaian ganda menjadi untaian tunggal. Yang berperan dalam pemutusan untaian tersebut adalah DNA template. Sebelum menuju subbahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai DNA. DNA atau deoksiribonukleik asid merupakan materi genetik penyimpan informasi genetik utama yang umum dimiliki seluruh organisme seluler, termasuk hewan, tumbuhan, dan juga sebagian virus. Struktur molekul DNA tersusun atas 2 rantai ganda, di mana masing-masing rantai memiliki 4 macam nukleotida, seperti adenin, timin, sitosin, dan guanin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pelipat gandaan molekul DNA. Gambar yang tertera pada slide merupakan gambar dari pelipat gandaan molekul DNA. Pelipat gandaan molekul DNA dimulai ketika helikase membuka helis ganda DNA induk. Kemudian, protein pengikat untai tunggal menstabilkan DNA induk yang terbuka. Lalu, untai utama disintesis terus-menerus pada arah 5 ke 3 oleh DNA polimerase. Pembentukan leading strand dimulai dari 1 primer RNA yang disintesis enzim RNA polimerase. 1 primer RNA adalah potongan pendek RNA. Kemudian, DNA polimerase menggantikan nukleotida primer RNA dengan DNA. Berikutnya, pemanjangan untai DNA baru dilakukan dengan kerja DNA polimerase di sepanjang cetakan yang jauh dari cabang replikasi. Untai DNA yang disintesis pada arah ini disebut dengan untai lamban dan disintesis secara tidak kontinu. Kemudian, enzim polimerase menyintesis primer-primer RNA pendek lalu diperpanjang oleh DNA polimerase membentuk fragmen-fragmen DNA yang disebut dengan fragmen Okazaki. Yang terakhir, setelah primer RNA diganti menjadi DNA oleh DNA polimerase lainnya, DNA ligase menggabungkan fragmen Okazaki ke untai yang sedang bertumbuh. Slide selanjutnya yaitu sintesis protein. Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode dari DNA. Sintesis protein terdiri dari 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Subbahasan yang ketiga yaitu transkripsi. Apa sih transkripsi itu? Transkripsi merupakan proses sintesis RNA dengan template gen-gen yang terdapat dalam untai DNA. Transkripsi terjadi di dalam nukleus atau sel eukariotik dan di sitoplasma atau sel prokariotik. Proses transkripsi terdiri dari 3. Yang pertama inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga terminasi. Pada slide ini dijelaskan mengenai proses transkripsi dari inisiasi.
RNA polimerase melekat pada daerah promoter atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. RNA polimerase kemudian berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. RNA polimerase membuka untaian RNA ganda DNA. Selanjutnya, proses transkripsi dari elongasi. Setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5 ke 3 sesuai dengan pasangan basa nitrogennya, sehingga terjadi pemanjangan RNA. RNA akan membentuk pasangan basa adenin dengan urasil. Kemudian, proses transkripsi yang terakhir yaitu terminasi. Terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. mRNA merupakan RNA yang mengandung kode genetik atau kodon hasil transkripsi basa nitrogen pada DNA yang menjadi cetakan untuk menjadi urutan asam amino polipeptida yang mengkode suatu protein tertentu. Kemudian, mRNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai subbahasan yang terakhir, yaitu translasi. Setelah menyelesaikan tahapan transkripsi, mRNA yang ada di dalam nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut kodon, sehingga poin yang harus diingat adalah translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Proses translasi sendiri yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada slide ini menjelaskan mengenai proses translasi dari inisiasi. Ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa tersebut disebut dengan kodon inisiasi. Kodon inisiasi tersebut adalah AUG. Kodon AUG memberi sinyal untuk memulai proses translasi. Kemudian tRNA antikodon UAC yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. tRNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. tRNA sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Selanjutnya, proses translasi dari elongasi. Kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama. Asam amino pertama segera lepas dari ribosom. tRNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. tRNA berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA berikutnya. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantaian polipeptida yang dikatalisasi oleh rRNA. rRNA terdapat pada ribosom subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan peptida yang menyambungkan polipeptida-polipeptida antar asam amino. Kemudian yang terakhir, proses translasi dari terminasi. Proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA melekat pada ribosom. Polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Protein yang telah disintesis mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini, protein dapat berkaitan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Terima kasih. Sekian presentasi mengenai aliran informasi genetik yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.